ibu-ibu dan oma-oma yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali nih sejak bulan lalu, mulai dari Tante Irma yang sudah masak, masakannya yang mantap banget. Hari ini saya akan mencoba untuk memasak untuk kita semua contoh masakan yang sebenarnya sih sederhana banget. Tetapi di tempat daerah saya ini makanan sejuta umat. Apa itu makanannya? Ketoprak. Nah, ketoprak ini adalah makanan yang menurut saya sangat mudah membuatnya dan hanya membutuhkan sedikit persiapan. Nah, bahan-bahannya yang perlu yang kita siapkan yang pertama adalah kacang tanah goreng yang sudah di blender atau sudah diulek sehingga bentuknya menjadi bubuk seperti ini, tidak perlu halus sekali. Bisa dalam bentuk kasar tetapi pastikan sudah di dalam bentuk yang sudah dihancurkan. Lalu yang kedua adalah bihun rebus, lalu juga dengan toge yang sudah direbus juga. Lalu bahan ketiga yang tidak kalah pentingnya juga adalah tahu gitu ya. Tahu ini juga adalah makanan merakyat sekali yang dapat kita temukan di mana-mana. Bahan pelengkap kemudian ada cabai sesuai dengan selera, cabai merah atau cabai rawit yang sudah direbus. Lalu ada gula Jawa, gula merah 1,5 seperti ini dan juga 2 siung bawang putih. Lalu juga ada garam dan asam Jawa. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang jelas kecap dan lontong begitu ya. Ini adalah bahan-bahan sederhananya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita akan haluskan terlebih dahulu cabenya. Nah, untuk memudahkan mungkin cabenya bisa kita potong-potong terlebih dahulu, cabai beserta dengan bawang putihnya. Itu ya, dengan bawang putih kita potong supaya mudah untuk diulek nanti. Kalau misalkan diuleknya besar, maksudnya langsung sebenarnya juga bisa sih. Tapi mungkin akan membutuhkan tenaga yang lebih besar gitu ya. Ya, memotong adalah keahlian saya sebenarnya. Nah, kenapa saya pilih masakan ketoprak ini ya ibu-ibu oma-oma? Karena ya saya waktu saya masih SMA gitu ya, saya masih SMA itu sudah tinggal jauh dari orang tua. Nah, kemudian saya tuh kadang-kadang suka mikir gitu ya, mau makan apa? Mau makan apa untuk hari ini? Lalu jawabannya itu adalah muncul ketika ada abang-abang ketoprak lewat depan perumahan kosan saya. Nah, karena saya ini adalah orang yang pada dasarnya senang masak, jadi itu saya sering memperhatikan si abang-abang ketoprak ini masak gimana cara bikin ketoprak. Dan ternyata caranya sangat-sangat mudah. Nah, ini sudah diiris-iris bawang dengan cabenya. Ya, cabenya tidak perlu 3 tadi sekaligus, sesuai dengan selera saja. Apabila tidak tahan pedas tidak harus memakai cabai. Kita bisa mulai haluskan. Lalu kita bisa mulai tambahkan sedikit garam. Sedikit saja ya ibu-ibu mama, jangan terlalu banyak, kalau keasinan nanti susah untuk menetralisirnya. Tidak perlu banyak, sedikit saja, secukupnya lah. Ulek lagi kembali. Biasanya ini pakai cabai merah sebenarnya, warna merah ibu-ibu ya. Jadi supaya sebenarnya ketopraknya nanti lebih warnanya lebih mencolok gitu ya. Cuman tadi saya nemunya cabainya masih hijau semua. Tapi nggak apa-apa, rasanya masih tetap enak kok, masih tetap menggigit cabainya. Oke, sudah mulai halus, kita tambahkan gula Jawa, tidak perlu banyak-banyak. Sekitar ini kita ambil sekitar 3/4-nya saja. Atau 2/3-nya begitu ya. Nah, kalau sudah mulai tercampur, kita bisa mulai sekarang masukkan kacang gorengnya. Jadi kacang goreng yang sudah di blender atau sudah diulek gitu ya. Masukkan.
Sambil diulek begini, kita mulai haluskan. Jadi kalau ada beberapa ketoprak itu di daerah itu berbeda-beda. Ada yang abang-abang ketopraknya itu atau ibu-ibu ketopraknya itu membuat bumbu kacang itu sudah halus sekali. Tetapi ada juga yang membuatnya masih kasar, sehingga ketika makan bumbu ketoprak itu masih ada krenyes-krenyes kacangnya. Nah itu sesuai selera ibu-ibu, oma-oma. Nah sambil kita ulek-ulek ini kita tambahkan air sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung banyak. Tambahkan sedikit saja. Sedikit lalu segini, lalu kita ulek lagi sampai merata. Jadi sampai tidak ada kacang yang kering atau misalkan belum tercampur dengan air. Jadi kita mencari sebuah bentuk ya seperti bumbu pecel tapi tidak secair bumbu pecel, agak kental gitu ya ibu-ibu ya, oma-oma. Karena kalau semakin kental itu rasanya biasanya semakin mantep. Kalau menurut saya, mungkin kalau menurut oma-oma atau ibu-ibu ada lebih seneng dengan yang lebih cair ya tidak apa-apa, saya tidak maksa. Ini airnya masih kurang, kita tambahkan lagi. Ini tidak harus dicobek sih, maksudnya tempatnya tidak harus dicobek ya ibu-ibu. Kalau mau langsung di piring juga bisa, asal jangan keras-keras nanti buat gininya, nanti piringnya pecah. Kalau sudah gini kita tambahkan sedikit asam jawanya, tidak perlu banyak-banyak, sekitar 1 sendok teh saja. Sebenarnya kalau mau pakai MSG juga bisa sih, pakai mecin gitu ya, tapi saya jarang lihat. Tapi saya pernah lihat ibu-ibu apa oma-oma masak ketoprak pakai mecin, tapi kalau mau nyoba ya silahkan, saya sih tidak pernah mencoba. Tapi kalau pengen nyoba-nyoba ya tidak ada salahnya. Oke, sekarang kita sudah melihat bahwa bumbu kacangnya sudah mulai kental ya. Sudah mulai kental, sudah mulai menyatu satu sama lain. Oh ini masih ada yang belum, kita di pojok-pojok sini. Oke, sudah. Kayaknya tambah air sedikit lagi, terlalu kental. Oh ya. Oke sudah selesai. Jadi sekarang bumbu kacangnya sudah selesai. Lalu sekarang kita bisa mulai untuk platingnya. Jadi platingnya kita taruh di piring sini. Nah kalau di abang-abang itu biasanya dia sudah langsung taruh di piringnya. Jadi kalau abang-abang biasanya nggak taruh di cobek, dia langsung ulek-ulek di piring. Tapi biar lebih mudah, kita akan tuangkan biar bagus ya. Saya meniru abang-abang nih, ini tumpahkan sini semua. Nah sudah, nah saya taruh sini. Lalu kita mulai potong-potong. Ya, di sini ya. Nah, di tengah biar kelihatan. Lalu kita mulai potong lontongnya. Aduh. Maaf. Kurang ahli memotong lontong saya. Seperti ini. Udah. Lalu kita tambahkan yang pertama itu bihunnya. Serta dengan toge yang sudah direbus. Wah ini porsinya jumbo ya, porsinya lumayan. Itu ditambahkan dengan tahu yang potong. Lalu yang terakhir, belum terakhir, kecap. Kok susah bukanya?
Nah, bisa dibukanya ternyata. Saya sempat panik ternyata, Tante. Hup. Kebanyakan. Terakhir, yang paling terakhir adalah yang tidak kalah penting adalah kerupuknya. Jadi kalau makan ketoprak, itu kalau nggak pakai kerupuk, itu kayak makan apa ya? Makan pecel kalau nggak pakai peyek. Nah, set. Nah, sudah jadi makanannya, ibu-ibu mama, bisa langsung dinikmati bersama dengan keluarga. Biar saya coba ya, kita ngecek apakah rasanya masih enak atau tidak. Ini cara makannya harus dicampur-campur. Jadi ini harus dicampur supaya bumbunya merata. Oke, dicoba ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aduh, rumah. Enak. Nih, harus dicoba. Nggak akan nyesel. Oke, ibu-ibu, mama. Terima kasih sudah menonton cara masak saya yang mungkin sedikit berantakan ini. Tapi saya percaya, saya meyakini bahwa yang saya buat ini enak. Oke, ibu mama, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.